Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang market risk. Di sini ada anggotanya ada Nur Aziza dengan NIM 2020 12053. Lalu ada Aski Arifda Aulia dengan NIM 2020 1211055. Dan ada Eka Setiawati 2020 1211056. Dan ada saya sendiri Nadia Akvanabila 2020 1211065. Next. Yang pertama, introduction akan dijelaskan oleh Eka Setiawati. Yang pertama itu ada introduction. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan laporan keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, khususnya perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Dengan demikian, risiko seperti risiko suku bunga, risiko kredit, termasuk risiko kredit dari exposure utang negara, risiko likuiditas dan valuta asing, risiko mempengaruhi risiko pasar. Namun, risiko pasar menekankan risiko pada LK yang secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar merupakan inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan. Pada akhir 2006 dan paruh pertama tahun 2007, harga pasar anjlok dan gagal bayar oleh peminjam subprime mortgage mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan, serta bagian ekonomi lainnya, karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek dan sekuritas yang didukung hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Kerugian dari jatuhnya nilai hipotek subprime dan sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari $1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan 2009. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas yang didukung hipotek, karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Contoh utama dari kerugian yang terjadi adalah bear strain pada musim panas 2007. Dua hedge fund bear strain mengalami kerugian besar terkait risiko pasar atas investasi di pasar subprime mortgage. Kedua, dana tersebut mengajukan kebangkrutan pada musim 2007. Nilai pasar bear strain sangat terpukul akibat kerugian ini. Kerugian menjadi begitu besar sehingga pada 2008 JP Morgan dan Federal Reserve turun tangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum gagal atau dijual sedikit demi sedikit ke berbagai lembaga keuangan. Risiko pasar yang digunakan oleh manajer dan regulator financial institution tidak identik dengan risiko pasar sistematis yang dianalisis oleh investor di pasar sekuritas. Risiko sistematis pasar mencerminkan pergerakan bersama sekuritas dengan portofolio pasar. Secara konseptual, portofolio perdagangan financial institution dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan terorganisir, seperti posisi long dan short pada obligasi, komoditas, valuta asing, sekuritas ekuitas, swap suku bunga, dan opsi.
Derivatif dalam buku perdagangan pertama-tama ditandai ke pasar dan kemudian terjaring dengan posisi derivatif dengan rekanan yang sama. Jari ini mengurangi ukuran relatif dari kontrak derivatif yang dilaporkan dalam buku perdagangan financial institution. Pada tabel 15.1 menunjukkan perincian hipotesis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Perhatikan bahwa modal menghasilkan bantalan terhadap kerugian baik dari buku perbankan atau perdagangan. Pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas LK tradisional, yaitu menerima simpanan dan meminjamkan. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara, regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. LK swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, LK mengkhawatirkan fluktuasi nilai atau nilai risiko dari mereka aset dan liabilitas akun perdagangan untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi semacam itu mengancam solvabilitasnya. Selain itu, risiko pasar dapat didefinisikan secara absolut sebagai dolar, jumlah paparan, atau sebagai jumlah relatif terhadap beberapa tolak ukur. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang mempertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, risiko pasar LK telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan regulator. Begitu pentingnya risiko pasar dalam menentukan kelayakan suatu LK sehingga sejak tahun 1989, regulator Amerika Serikat telah memasukkan risiko pasar dalam menentukan tingkat modal wajib yang harus dimiliki oleh LK. Selanjutnya, bagian dari Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 2010 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan adalah peraturan voucher yang diterapkan atau diimplementasikan pada April 2014, tetapi bank harus mematuhinya hingga 21 Juli 2015. Aturan voucher melarang lembaga penyimpanan Amerika Serikat atau DI untuk terlibat dalam perdagangan hak milik, yaitu setiap transaksi untuk membeli atau menjual satu atau lebih instrumen keuangan yang meliputi sekuritas, derivatif, forward, dan futures pada komoditas, termasuk FX forward dan swap dan opsi salah satunya. Sebagai prinsipal untuk akun perdagangan bank dan dari investasi di dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta. Namun, DI dapat mengatur dan menawarkan dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta jika DI tidak memiliki kepemilikan atas dana tersebut. Kecuali untuk investasi awal yang dibatasi tidak lebih dari 3% dari total kepemilikan dana dalam 1 tahun. Setelah tanggal pembentukan dana, selain itu keseluruhan investasi DI dalam dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta tidak boleh melebihi 3% dari modal tingkat 1 DI. Aturan itu dinamai menurut mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang mengklaim bahwa aktivitas semacam itu memainkan peran utama dalam krisis keuangan. Aturan Volcker dimaksudkan untuk membatasi perdagangan spekulatif yang dilakukan oleh lembaga penyimpanan dengan uang mereka sendiri,
dan dengan demikian dimaksudkan untuk mengurangi risiko pasar di lembaga penyimpanan. Namun, para bankir dan beberapa analis mengatakan aturan baru itu adalah keistimewaan anti-bank. Argumen ini berasal dari fakta bahwa aturan baru pada portofolio perdagangan LK secara virtual memaksa LK untuk memegang buku maturitas yang sesuai. Hal ini membatasi keistimewaan tradisional dalam intermediasi jatuh tempo bank, yaitu meminjam di pasar dana jangka pendek untuk meminjamkan di pasar jangka panjang. Selanjutnya membahas tentang calculating market risk exposure. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana semuanya mengembangkan model risiko pasar. Dalam mengembangkan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti. Yang pertama, risk matrix atau pendekatan variance atau covariance. Yang kedua, sejarah atau kembali simulasi. 3, simulasi Monte Carlo. 4, perkiraan kekurangan. 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai risiko. Kami mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau sebelumnya. Model ekspektasi shortfall, disebut juga conditional value at risk, adalah alternatif dari ukuran tradisional value at risk yang lebih sensitif terhadap bentuk loss tail dari distribusi probabilitas pengembalian. Mulai Januari 2013, regulator telah menggantikan nilai risiko dengan pengukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Selanjutnya ada risk matrix model. Di sini akan berkonsentrasi pada pengukuran exposure risiko pasar dari FI utama setiap hari dengan menggunakan pendekatan risk matrix seperti yang akan dibahas nanti, mengukur exposure risiko untuk periode lebih dari 1 hari. Misalnya 5 hari, berdasarkan asumsi tertentu, merupakan transformasi sederhana dari jumlah exposure risiko harian. Risiko pasar sama dengan perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang merugikan. Lebih khusus lagi, risiko pasar diukur dalam bentuk FI penghasilan harian berisiko dan memiliki 3 komponen. Daily earning at risk sama dengan dollar market value of the position dikali price sensitivity of the position dikali potential adverse move in yield. Karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan imbal hasil yang merugikan mengukur tingkat volatilitas harga suatu aset, kita juga dapat menulis persamaan ini sebagai daily earning at risk sama dengan dollar market value of the position dikali price volatility. Sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model sensitivitas harga serta pandangannya tentang apa sebenarnya pergerakan harga atau hasil yang berpotensi merugikan. Berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapatan harian berisiko di 3 area perdagangan. Pendapatan tetap, valuta asing atau FX, dan ekuitas. Dan kemudian pada bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI. Ukuran paparan dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Risiko pasar efek pendapatan tetap. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483. Hasil hari ini dari obligasi ini adalah 7,243% per tahun.
Obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, nilai pasar dolar dari posisi sama dengan 1 juta dolar. Manajer FI ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk keesokan harinya. Beberapa banyak FI akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Volatilitas harga harian sama dengan sensitivitas harga terhadap perubahan kecil dalam hasil dikali pergerakan hasil harian yang merugikan sama dengan MD kali pergerakan hasil harian yang merugikan. Durasi yang dimodifikasi atau MD pada obligasi dari obligasi ini adalah MD sama dengan D per 1 plus R sama dengan 7 per 1,07243 sama dengan 6,527. Mengingat bahwa hasil dari obligasi adalah 7,243%, untuk memperkirakan volatilitas harga, gandakan MD obligasi dengan perkiraan pergerakan imbal hasil harian yang merugikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Akbar. Selanjutnya ada pertukaran asing. Lembaga keuangan besar juga aktif melakukan perdagangan valuta asing atau FX. Rumusnya DIR sama dengan dollar value of position dikali price volatility. Contohnya, misalkan FI memiliki posisi perdagangan 800.000 euro dalam Eurospot pada penutupan bisnis pada hari tertentu. FI ingin menghitung pendapatan harian yang beresiko pada posisi ini, yaitu paparan resiko pada posisi ini jika hari berikutnya menjadi hari yang buruk di pasar FX, sehubung dengan nilai euro terhadap dolar. Langkah pertama adalah menghitung nilai dolar dari posisi. Nilai setara dolar dari posisi sama dengan FX dikali dolar per unit mata uang asing. Misalkan untuk penyederhanaan bahwa nilai tukar adalah 0,8 ribu euro per dolar per 1 dolar atau 1,25 dolar per euro. Pada penutupan harian kemudian, nilai posisi dolar yaitu 800.000 euro dikali 1,25 dolar per euro sama dengan 1 juta dolar. Dalam praktiknya, sejumlah FI menghitung N secara internal dengan membagi posisi yang dipegang dalam sekuritas dengan median volume harian perdagangan sekuritas tersebut selama beberapa hari terakhir. Jadi, jika volume perdagangan rendah karena pasar satu arah, di mana sebagian besar orang ingin menjual daripada membeli, maka N dapat meningkatkan secara substansial, yaitu N sama dengan dolar posisi dalam keamanan dibagi median harian dolar volume perdagangan. Next. Misalkan, melihat kembali nilai tukar euro per dolar selama setahun terakhir, kita menemukan bahwa volatilitas atau standar deviasi persentase perubahan harian dalam nilai tukar spot adalah 56,5 BP. Namun, misalkan FI tertarik pada pergerakan yang merugikan, yaitu pergerakan buruk, tidak akan terjadi lebih dari 1% dari waktu, atau 1 hari dalam setiap 100 hari. Berbicara secara statistik, jika perubahan nilai tukar secara historis terdistribusi normal, nilai tukar harus berubah ke arah yang berlawanan sebesar 2,33
2,33 dikali 56,5 BP agar perubahan ini dianggap hanya terjadi 1 hari dalam setiap 100 hari. Volatilitas Fx sama dengan 2,33 dikali 56,5 BP sama dengan 131,645 BP. Dengan kata lain, selama setahun terakhir, euro turun nilainya terhadap dolar sebesar 131.645 BP. 1% dari waktu sebagai akibat DIR sama dengan nilai posisi dolar dikali volatilitas FX sama dengan 1 juta dolar dikali 0,0131645 sama dengan 13.164 dolar. Ini adalah paparan pendapatan harian potensial terhadap perubahan nilai tukar euro ke dolar yang merugikan untuk FI dari kepemilikan mata uang spot, yaitu 800.000 euro. Next. Selanjutnya ada ekuitas. Banyak lembaga keuangan besar juga mengambil posisi di ekuitas. Seperti diketahui dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM, ada 2 jenis resiko terhadap posisi ekuitas dalam saham individual. Resiko total sama dengan resiko sistematis plus resiko tidak sistematis. Rumusnya bisa dilihat di situ. Untuk resiko sistematis yaitu mencerminkan pergerakan bersama dari saham tersebut dengan portofolio pasar yang tercermin dari saham tersebut. Untuk beta simbolnya B dan I dan volatilitas portofolio pasar simbolnya MT. Dan untuk risiko tidak sistematis yaitu khusus untuk perusahaan itu sendiri. Next. Dalam portofolio terdiversifikasi dengan sangat baik, risiko tidak sistematis dapat sangat beragam. Jika portofolio trading FI mengikuti atau berulang return on index pasar saham, portofolio itu akan menjadi satu, karena pergerakan pengembalian portofolio FI akan satu ke satu dengan pasar dan standar deviasi portofolio akan sama dengan standar deviasi indeks pasar saham. Dalam portofolio yang kurang terdiversifikasi dengan baik atau portofolio saham individual, pengaruh risiko tidak sistematis pada nilai yang baik, pada nilai posisi perdagangan perlu ditambahkan. Selain itu, jika CAPM tidak memberikan penjelasan yang baik tentang harga aset dibandingkan dengan katakanlah teori harga arbitrase multi-indeks atau APT, tingkat kesalahan akan dimasukkan ke dalam perhitungan DIR. Next. Selanjutnya ada agregasi portofolio. Bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan resiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut mempertimbangkan 7 tahun tanpa kupon sekuritas pendapatan tetap, yaitu 1 juta dolar nilai pasar, posisi dalam Eurospot yaitu 1 juta dolar nilai pasar, dan posisi di indeks pasar saham Amerika Serikat yaitu 1 juta dolar nilai pasar. DIR individu adalah yang pertama, obligasi tanpa kupon 7 tahun sama dengan 15.210 dolar. Yang kedua ada spot euro 13.164 dolar, dan yang ketiga ada ekuitas Amerika Serikat sama dengan 46.600 dolar. Namun, manajemen senior ingin mengetahui risiko agregat dari seluruh posisi perdagangan. Untuk menghitung ini, kita tidak bisa hanya menjumlahkan DIR tersebut seperti di bawah ini. DIR sama dengan 15.210 ditambah 13.164 ditambah 46.600 sama dengan 74.974 dolar. Karena hal itu mengakibatkan tingkat kovarian atau korelasi penyeimbangan apapun di antara posisi perdagangan pendapatan tetap, FX dan ekuitas. Secara khusus, beberapa kejutan aset ini mungkin berkorelasi negatif.
Seperti diketahui dari teori portofolio modern, apapun kecuali korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Next. Selanjutnya ada historic back simulation approach. Next. Kritik utama terhadap risk metric adalah kebutuhan untuk menganggap distribusi metris atau normal untuk semua pengembalian aset. Jelas, untuk beberapa aset seperti opsi dan sekuritas jangka pendek atau obligasi, hal ini dapat dipertanyakan. Misalnya, sebagian besar investor dapat kehilangan jika dia membeli opsi panggilan pada ekuitas adalah premi panggilan. Namun, kritik lain adalah bahwa model VAR seperti risk matrix mengabaikan risiko dalam pembayaran bunga akrual pada sekuritas utang FI. Dengan demikian, model VIR akan meremehkan kemungkinan gagal bayar yang sebenarnya dan tingkat modal yang sesuai untuk menahan risiko ini. Selain itu, yang masuk akal untuk LK dengan portofolio yang sangat terdiversifikasi, LK dengan portofolio kecil dan tidak terdiversifikasi akan meremehkan exposure resiko mereka yang sebenarnya secara signifikan menggunakan risk matrix. Next. Model VAR menurut definisi lebih memperhatikan resiko daripada pengembalian. Perlu dicatat bahwa meminimalkan resiko mungkin sangat mahal dalam hal imbal hasil yang diserahkan oleh FI. Memang, mungkin ada lebih banyak kombinasi pengembalian resiko yang lebih disukai daripada yang dicapai pada titik resiko minimum dalam portofolio perdagangan. Pembaruan terbaru untuk risk matrix memungkinkan manajemen untuk menggabungkan dimensi pengembalian ke analisis VIR, sehingga manajemen dapat mengevaluasi perbedaan pengembalian portofolio perdagangan saat VIR berubah. Potensi keuntungan terbalik investor tidak terbatas. Dalam arti statistik, pengembalian opsi panggilan tidak normal karena menunjukkan kemiringan positif. Next. Banyak lembaga keuangan yang telah mengembalikan risiko banyak lembaga keuangan yang telah mengembangkan model risiko pasar telah menggunakan pendekatan simulasi sejarah atau belakang. Keuntungan dari pendekatan ini adalah yang pertama sederhana, yang kedua tidak mengharuskan pengembalian aset terdistribusi secara normal, dan yang ketiga tidak mengharuskan kolerasi atau standar deviasi pengembalian aset dihitung. Ide dasarnya adalah mengambil portofolio aset pasar saat ini atau FX, obligasi, ekuitas, dan lain-lain. Dan ini menilai kembali berdasarkan harga aktual atau pengembalian yang ada pada aset tersebut kemarin, sehari sebelumnya dan seterusnya pengembalian yang ada pada aset tersebut kemarin, sehari sebelumnya, dan seterusnya. Seringkali FI akan menghitung risiko pasar atau nilai dari portofolio saat ini berdasarkan pengembalian yang ada untuk aset tersebut pada masing-masing 500 hari terakhir. Ini kemungkinan akan menghitung kasus terburuk 1%. Nilai portofolio memiliki nilai terendah ke-5 dari 500. Artinya hanya dalam 5 hari dari 500 atau 1% dari waktu nilai portofolio akan turun di bawah ini. Angka berdasarkan pengalaman historis terbaru tentang perubahan nilai tukar, perubahan harga ekuitas, perubahan suku bunga, dan sebagainya. Next. Ini untuk contoh hypothetical example of the historic or back simulation approach using two currencies as of December 1, 2018. Di sini ada 6 step yang akan dijelaskan di selanjutnya. Next. FI Amerika Serikat memperdagangkan dua mata uang yaitu Yen Jepang dan franc Swiss atau SFR. Pada penutupan perdagangan 1 Desember 2018, FI memiliki posisi long dalam Yen Jepang sebesar 500 juta dan posisi long dalam franc Swiss sebesar 200
20 juta. Ia ingin menilai VAR-nya. Artinya, jika besok adalah satu hari buruk dalam 100 atau kasus terburuk 1%, berapa kerugian yang akan dialaminya dari total posisi mata uang asingnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya, 6 langkah diperlukan untuk menghitung VAR dari portofolio mata uang. Perlu dicatat bahwa pendekatan metodologis yang sama akan diikuti untuk menghitung VAR dari setiap aset, kewajiban, atau turunan, yaitu obligasi, opsi, dan lain-lain. Selama harga pasar tersedia untuk aset tersebut selama periode waktu historis yang cukup lama. Next. Di sini ada 6 langkah, dan untuk langkah pertama yaitu ukur exposure. Ubah posisi mata uang asing hari ini menjadi setara dolar menggunakan nilai tukar hari ini. Dengan demikian, evaluasi posisi FX/FI pada 1 Desember 2018 menunjukkan bahwa FI memiliki posisi long sebesar 5 juta dolar atau 500 juta yen per 100 yen per 1 dolar dalam yen dan 18.181.818 SFR 20 juta per SFR 1,1 per 1 dolar dalam franc Swiss. Dan langkah kedua ada ukur sensitivitas. Ukur sensitivitas setiap posisi FX dengan menghitung deltanya, di mana delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi FX jika yen atau franc Swiss terdepresiasi atau penurunan nilai sebesar 1% terhadap dolar. Seperti dapat dilihat dari tabel sebelumnya, baris 6, delta untuk posisi yen Jepang adalah minus 49.505 dolar atau 500 juta yen per 101 yen per 1 dolar dikurang 500 juta yen per 100 yen per 1 dolar. Dan untuk posisi franc Swiss yaitu 180.018 dolar atau SFR 20 juta per SFR 1.111 per 1 dolar. Dikurang SFR 20 juta per SFR 1,1 per 1 dolar. Langkah ketiga itu ada ukur resiko, di mana perubahan persentase aktual dalam nilai tukar yen per dolar dan SFR per dolar pada masing-masing 500 hari terakhir. Dengan demikian, pada 30 November 2018, nilai yen terhadap dolar menurun sepanjang hari sebesar 0,5%. Sementara franc Swiss menurun nilainya terhadap dolar sebesar 0,2%. Ini perlu dicatat bahwa jika nilai mata uang terapresiasi terhadap dolar, tanda terhadap angka pada baris 7 akan menjadi negatif, yaitu dibutuhkan lebih sedikit unit. Untuk distribusi normal, kemiringannya atau yang merupakan momen ketiga dari distribusi adalah 0. Artinya, dalam kasus FX, delta mengukur perubahan dolar dalam kepemilikan FX untuk perubahan 1% dalam nilai tukar mata uang asing. Dalam kasus ekuitas, itu akan mengukur perubahan nilai sekuritas tersebut untuk perubahan harga 1%, sedangkan untuk obligasi, itu mengukur perubahan nilai untuk perubahan 1% dalam hasil obligasi. Yaitu perhatikan bahwa delta mengukur sensitivitas nilai obligasi terhadap perubahan hasil, bukan pada harga mata uang asing untuk membeli 1 dolar dibandingkan hari sebelumnya. Seperti dapat dilihat pada baris 8, menggabungkan delta, ukuran sensitivitas perubahan nilai dolar dari posisi FX untuk perubahan 1% dalam nilai tukar, dan perubahan persentase aktual dalam setiap kurs FX berarti total kerugian sebesar 60.756 dolar, jika FI memegang posisi 500 juta yen dan SFR 20 juta. Saat ini pada hari itu yaitu pada tanggal 30 November 2018. Selanjutnya ada yang langkah keempat, ada mengulang langkah 3, di mana langkah 4 mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan franc Swiss, tetapi menggunakan perubahan kurs aktual.
pada 29 November 2018, 28 November 2018, dan seterusnya. Artinya, menghitung kerugian dan keuntungan FX pada masing-masing dari 500 hari perdagangan terakhir, tidak termasuk akhir pekan dan hari libur saat pasar FX turun. Saat pasar FX tutup. Ini berarti kembali ke masa lalu selama 2 tahun. Untuk setiap hari ini, perubahan sebenarnya dalam nilai tukar dan dikalikan dengan delta setiap posisi. Kedua angka ini dijumlahkan untuk mencapai ukuran risiko total untuk masing-masing 500 hari terakhir. Dan angka kelima beri peringkat hari berdasarkan risiko dari yang terburuk hingga yang terbaik. Langkah resiko ini dapat kemudian diurutkan dari yang terburuk hingga terbaik. Jelas kerugian terburuk akan terjadi pada posisi ini pada 6 Mei 2017 dengan total kerugian sebesar $119.096. Sementara skenario terburuk ini menarik bagi manajer FI karena pada kasus terburuk 1%, yaitu kerugiannya yang tidak lebih dari 5 hari dari 500 hari. Dengan cara 5 dibagi 500 sama dengan 1%. Seperti yang dapat dilihat dalam contoh, kerugian terburuk kelima dari 500 terjadi pada 8 Agustus 2017. Kerugian ini berjumlah $97.210. Dan langkah yang terakhir itu ada VAR. Ini diasumsikan bahwa distribusi nilai tukar di masa lalu merupakan cerminan yang akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar FX di masa depan, bahwa perubahan nilai tukar memiliki distribusi stasioner, maka $97.210 dapat dilihat sebagai nilai FX beresiko atau VAR paparan FI pada 1 Desember 2018. Artinya jika besok, yaitu 2 Desember 2018 adalah hari yang buruk bagi pasar FX dan mengingat posisi FI pada long yen 500 juta dan long franc Swiss 20 juta, FI dapat diperkirakan akan kehilangan $97.210 atau lebih dengan probabilitas 1%. Ukuran VAR ini kemudian dapat diperbarui setiap hari saat posisi FX berubah dan delta berubah. Next. Selanjutnya ada model historis versus risk matrix. Salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi balik adalah bahwa kita tidak perlu menghitung standar deviasi dan korelasi atau mengasumsikan distribusi normal untuk pengembalian aset. Seperti di risk matrix, penyesuaian dapat dilakukan ketidaklikuidan pasar. Dalam hal ini dengan asumsi FI terkunci dalam periode holding yang lebih lama. Misalnya jika diperkirakan FI akan membutuhkan waktu 5 hari untuk menjual posisi FX-nya, maka FI akan tertarik pada perubahan mingguan, yaitu 5 hari perdagangan dalam kurs FX di masa lalu. Satu masalah langsung adalah bahwa dengan 500 hari perdagangan terakhir hanya tersedia 100 periode mingguan yang mengurangi kekuatan statistik perkiraan VAR. Alasannya bahwa adalah pendekatan historis atau simulasi balik menggunakan nilai tukar aktual pada setiap hari yang secara eksplisit menyertakan korelasi atau pergerakan bersama dengan nilai tukar lain dan pengembalian aset pada hari itu. Next. Next. Kerugian dari pendekatan simulasi kembali adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki pada angka VAR 1% berdasarkan 500 pengamatan. Berbicara secara statistik, 500 pengamatan tidak terlalu banyak. Jika jadi, akan ada pita kepercayaan yang sangat luas atau kesalahan standar di sekitar angka perkiraan, yaitu $97.210 dalam tabel yang tadi. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah kembali ke masa lalu lebih dari 500 hari dan memperkirakan VAR 1% berdasarkan 1000 pengamatan harian terakhir, ya, atau kasus terburuk ke-10, atau bahkan 10.000 pengamatan sebelumnya, yaitu kasus terburuk ke-100. Masalahnya adalah ketika seseorang mundur lebih jauh ke masa lalu, pengamatan masa lalu mungkin menjadi semakin tidak relevan dalam memprediksi VAR di masa depan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Azizah.
Selanjutnya, selama periode ini, kami telah melewati banyak rezim FX yang sangat berbeda. Dari nilai tukar yang relatif tetap pada periode 1950 sampai 1970, hingga nilai tukar yang relatif mengembang pada tahun 1970-an. Hingga kurs mengembang lebih terkelola pada 1980-an dan 1990-an. Hingga penghapusan nilai tukar dan pengenalan euro pada Januari 2002 hingga besar fluktuasi nilai tukar selama krisis keuangan 2008 sampai 2009. Jelas, perilaku dan risiko nilai tukar dalam rezim nilai tukar tetap akan memiliki sedikit revansi dengan pedagang FX atau manajer risiko pasar pada pengoperasikan dan menganalisis risiko dalam rezim nilai tukar mengembang. Hal ini, next. Hal ini tampaknya mengharapkan manajer risiko pasar dengan masalah permodelan yang sulit. Namun, setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama adalah memberi bobot pengamatan masa lalu dalam simulasi belakang secara tidak seimbang, memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman sejarah terkini. Pendekatan yang terakhir pada dasarnya sama dengan mensimulasikan atau menciptakan hari perdagangan buatan dan perubahan kurs FX. Next. Biasanya, simulasi atau pembuatan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu bersejarah baru-baru ini. Langkah pertama adalah menghitung matriks varians historis dari perubahan FX. Matriks ini kemudian dikompensasi menjadi dua matriks simetris, A dan A aksen. Dalam hal ini memungkinkan financial institution untuk menghasilkan skenario posisi FX dengan mengalihkan A aksen matriks yang mencerminkan volatilitas historis dan kolerasi di antara kurs FX. Dengan vektor angka acak Z 10.000, nilai acak dari Z ditarik untuk setiap nilai tukar FX. Next. Angka 1% di risk metric memberitahu kita bahwa kita akan kehilangan lebih dari jumlah ini dalam satu hari dari setiap 100 hari. Itu tidak memberitahu kita jumlah maksimum yang bisa kita hilangkan, seperti disebutkan dalam teks secara teoritis. Dengan distribusi normal, ini bisa menjawab jumlah yang tak terbatas. Satu-satunya perbedaan di antara A dan A aksen adalah bahwa angka-angka di baris A menjadi angka di kolom A aksen. Ini istilah teknis untuk prosedur ini adalah kompensasi di dekomposisi Cholesky di mana sigma sama dengan A dikali A aksen di mana Z diasumsikan terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1 atau Z setara dengan N atau 0,1. Secara teknis, biarkan menjadi biarkan Y menjadi skenario FX. Kemudian, Y sama dengan A aksen Z. Untuk setiap kurs FX 10.000 nilai Z dihasilkan secara acak untuk menghasilkan 10.000 nilai Y. Itu Y nilai kemudian digunakan untuk menilai kembali posisi FX dan menghitung keuntungan dan kerugian. Next.
Pendekatan simulasi ini menghasilkan skenario FX realistis yang dihasilkan karena volatilitas historis dan korelasi antara kurs FX dikalikan dengan nilai yang ditarik secara acak dari Z. VAR dari posisi saat ini kemudian dihitung seperti pada tabel 15.6. Kecuali bahwa dalam pendekatan Monte Carlo, VAR adalah simulasi kerugian terburuk ke 100 dari 10.000. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo adalah alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Model menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel. Kotak perspektif industri menguraikan proses yang diikuti Citigroup dalam memperkirakan VAR menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dan membiarkan rincian lebih lanjut tentang VAR tahun 2014 yang dihasilkan rata-rata mencapai 112 juta US dollar pada tahun 2014. Next. Selanjutnya ada expected shortfall. Seperti disebutkan sebelumnya, kritik terhadap VAR adalah bahwa VAR memberitahu manajer financial institution tentang tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu persentil ke-99 dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan atau ES juga disebut sebagai VAR bersyarat dan kehilangan ekor yang diharapkan. Memberitahu kita rata-rata kerugian di ekor distribusi di luar persentil ke-99, yaitu jika satu dalam setiap 100 hari terjadi kerugian, ES memberitahu kita rata-rata kerugian satu dalam 100 hari itu. Next. VAR distribusi probabilitas adalah minus 97.210 US dollar, yaitu dengan asumsi distribusi profitabilitas normal. Terdapat peluang 1:100 bahwa financial institution akan kehilangan tingkat tidak lebih dari 97.210 US dollar. Namun jelas distribusi probabilitasnya tidak normal, tetapi memiliki fatal loss, jadi rata-rata kerugian satu dalam 100 hari akan lebih besar dari 97.210. Next. VAR sesuai dengan titik kerugian tertentu pada distribusi probabilitas. Itu tidak memberikan informasi tentang potensi ukuran kerugian yang melebihi itu, yaitu VAR sama sekali mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian di ujung ekstrim. Dengan demikian, VAR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kerugian yang mungkin terjadi, terutama ketika distribusi probabilitas tidak normal. Kelemahan VAR menjadi bukti yang menyakitkan kita selama krisis keuangan karena pengembalian aset anjlok ke wilayah error dari distribusi yang berbentuk tidak normal. Manajer dan regulator financial institution dipaksa untuk mengakui bahwa proyeksi VAR tentang kemungkinan kerugian jauh lebih rendah dari kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. Next. Berikut untuk distribusi diskrit, ES sama dengan min E, sigma V dibagi sigma V dikurang min VAR. Artinya untuk tingkat kepercayaan katakanlah 99% yaitu C, kami mengukur luas di bawah distribusi probabilitas dari persentil ke 99 hingga ke 100. Kekurangan yang diharapkan adalah rata-rata VAR di sebelah kiri tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian, VAR identik untuk kedua distribusi probabilitas. Namun, ES menggabungkan titik-titik sebelah kiri VAR lebih besar ketika distribusi probabilitas menunjukkan kerugian
kerugian. Yang demikian, ES memberikan lebih banyak informasi tentang kemungkinan kerugian resiko pasar daripada VAR. Untuk situasi di mana distribusi probabilitas menunjukkan fatal loss atau VAR mungkin terlihat relatif kecil, tetapi ES mungkin sangat besar. Next. Untuk distribusi probabilitas kontinu ES menggunakan faktor penskalaan berdasarkan distribusi T. Siswa yang mengalami fatality jadi sementara faktor penskalaan untuk VAR adalah 2,33 untuk tingkat kepercayaan 1% dan 1,65 untuk tingkat kepercayaan 5%. ES meningkatkan faktor resiko untuk memperhitungkan ekor dalam distribusi probabilitas. Menggunakan 2,665 untuk kepercayaan 1% dan 2,063 untuk tingkat kepercayaan 5%. Next. Selanjutnya, regulator model, the big standards framework. Next. Pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti JP Morgan Chase sebagian merupakan tanggapan atas proposal Bank for International Statement atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan menerapkan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. BIS adalah organisasi yang mencakup banyak bank sentral terbesar di dunia setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun. Baru-baru ini pada tahun 2013, BIS termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur resiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan financial institution untuk menahan dan bertahan dari kerugian resiko pasar. Tingkat modal wajib yang dimiliki untuk melindungi dari eksposur resiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan resiko kredit. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara-negara anggota BIS dapat menghitung eksposur resiko pasarnya dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah menggunakan kerangka standar yang sederhana, akan dibahas di bawah. Yang kedua, dengan persetujuan peraturan adalah menggunakan model internal mereka sendiri, yang mirip dengan model yang dijelaskan di atas. Namun, jika model internal disetujui untuk digunakan dan dalam menghitung persyaratan modal untuk financial institution, model tersebut tunduk pada audit, peraturan, dan batasan tertentu. Sebelum melihat kendala ini, kita akan memeriksa kerangka kerja dari standar BIS. Next. Selanjutnya ada partial risk factor approach. Pendekatan faktor risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar dan sekuritas portofolio yang diperdagangkan dengan menyempurnakan untuk secara hati-hati mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi antar sekuritas. Secara khusus, pendekatan faktor risiko parsial mensyaratkan proses berikut diikuti dengan LK untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama, tetapkan instrumen ke bucket aset. Instrumen ditempatkan dalam aset bucket di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Kelas risiko termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, termasuk sekuritisasi, dan komoditas. Yang kedua, hitung ukuran risiko setiap keranjang. Pengukuran risiko dihitung untuk setiap keranjang menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan estimasi ES. Nilai pasar dari aset di setiap bucket dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset, yaitu FX, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Next.
Selanjutnya, exposure resiko untuk setiap bucket dihitung menggunakan persamaan berikut. KB sama dengan akar dari sigma I RWI kuadrat MFI kuadrat ditambah sigma I ditambah sigma J tidak sama dengan I PIJ RI MVI RWJ MVJ, di mana MVI adalah nilai posisi nasional pada ekuitas I. RWI adalah bobot resiko ditugaskan untuk ekuitas I, dan PJI adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Yang ketiga, kumpulkan bucket. Ukuran resiko dari masing-masing kelompok aset adalah dikumpulkan untuk mendapatkan kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Askia Rifda. Selanjutnya, the BIS Regulation and Large Bank International Models. Next. Persyaratan permodalan BIS untuk exposure resiko pasar yang diperkenalkan pada tahun 98 memungkinkan bank-bank besar tunduk pada izin aturan untuk menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung resiko pasar, bukan kerangka standar. Persyaratan model resiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang kemudian dikenal sebagai aturan model Basel I. Namun rincian perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Saat ini model internal LK diatur oleh versi BAS 2.5 diimplementasikan pada tahun 2012 dan BAS 3 bertahap antara 2013 dan 2019 untuk modal yang memadai di FI. Next. Selama krisis keuangan, kerugian akibat resiko pasar jauh lebih tinggi daripada persyaratan permodalan resiko pasar minimum berdasarkan aturan BIS Basel I dan Basel II. Akibatnya, pada bulan Juli 2009, BIS mengumumkan Basel 2.5, versi terakhir dari peraturan yang direvisi untuk persyaratan modal resiko pasar. Secara khusus, selain beban modal resiko yang sudah ada, langkah 1 dan 2 tercantum di bawah, biaya modal tambahan dinilai yang mencakup persyaratan modal nilai tertekan pada resiko. Dengan mempertimbangkan periode pengamatan 1 tahun dari keuangan yang signifikan, tekanan yang relevan dengan portofolio LK, langkah 3 tercantum di bawah. Next. Pengenalan stress VaR dalam Basel 2.5 dimaksudkan untuk mengurangi siklisitas ukuran VaR dan mengatasi masalah periode stres pasar yang keluar dari periode data yang digunakan untuk menghitung VaR setelah beberapa waktu. Yang pertama, dalam menghitung BEAR, FI harus mendefinisikan perubahan yang merugikan dalam tarif sebagai persentil ke-99, dikalikan sigma dengan 2,33. Yang kedua, FI harus mengasumsikan holding minimum per minimum period menjadi 10 hari. Ini berarti bahwa setiap hari DEAR harus dikalikan dengan akar 10. Yang ketiga, FI harus menambahkan stress VaR yang dimaksud untuk mereplikasi perhitungan VaR yang akan dihasilkan pada portofolio perdagangan FI jika faktor pasar yang relevan mengalami periode tekanan.
VAR yang ditekankan didasarkan pada VAR persentil ke-99, 10 hari dari portofolio perdagangan, dengan masukkan model yang menggabungkan data historis dari periode 1 tahun tekanan keuangan yang signifikan. Jangka waktu yang digunakan harus disetujui oleh pengawas dan ditinjau secara berkala. Misalnya, periode 12 bulan yang berkaitan dengan kerugian signifikan selama krisis keuangan akan cukup mencerminkan periode stres tersebut. Next. FI harus mempertimbangkan biaya atau persyaratan modal yang diusulkannya sebagai jumlah dari yang pertama, semakin tinggi VAR hari sebelumnya, nilai beresiko atau DR-nya itu dikali akar 10, dan rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja sebelumnya dikali faktor perkalian dengan nilai minimal 3, yaitu biaya modal sama dengan DR kali akar 10 kali 3. Secara umum, faktor perkalian membuat modal yang dibutuhkan jauh lebih tinggi daripada VAR yang dihasilkan dari model swasta. Plus yang kedua, semakin tinggi VAR tegangan terbaru yang tersedia dan rata-rata VAR tegangan selama 60 hari kerja sebelumnya dikalikan dengan faktor perkalian dengan nilai minimum 3 dan maksimumnya 4. Dari ini biaya modal untuk resiko pasar itu sama dengan VAR dikali akar 10 dikali 3 ditambah stres VAR dikali akar 10 dikali 3. Next. Misalnya, VAR portofolio FI selama 60 hari sebelumnya adalah 10 juta dan menekankan VAR selama 60 hari sebelumnya adalah 25 juta menggunakan kasus terburuk 1% atau persentil ke-99. Maka biaya modal minimum menghitungnya itu 10 kali akar 10 kali 3 ditambah 25 kali akar 10 kali 3. Maka diperoleh biaya modal sebesar 332,04 juta dolar. Next. Basel III mengusulkan untuk mengganti model VAR dengan yang didasarkan pada teori nilai ekstrim dan ekspektasi kekurangan atau IS. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ukuran IS menganalisis ukuran dan kemungkinan kerugian di atas persentil ke-99 dalam periode krisis untuk aset yang diberikan dan demikian mengukur resiko ekor dengan lebih tepat. Dengan demikian, IS adalah ukuran resiko yang mempertimbangkan serangkaian hasil potensial yang lebih komprehensif daripada VAR. Next. Perubahan BIS menjadi IS menyoroti pentingnya mempertahankan modal regulasi yang cukup, tidak hanya dalam kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Memang justru pada masa-masa stres, modal sangat penting untuk menyerap kerugian dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, komite bermaksud untuk beralih ke kerangka kerja yang disesuaikan dengan periode tekanan keuangan yang signifikan. Next. Dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam Basel 2.5 stress VAR. FI akan mencari seluruh periode historis dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan hasil IS tertinggi ketika semua faktor resiko dimasukkan. Namun, Basel 3 akan mensyaratkan FI untuk menentukan periode stres berdasarkan kerangka faktor resiko yang dikurangi. Setelah FI mengidentifikasi periode stres,
FI kemudian harus menentukan IS untuk set lengkap faktor risiko untuk periode stres. Metode tidak langsung mengidentifikasi periode stres historis yang relevan dengan menggunakan seperangkat faktor risiko yang dikurangi. Next. Namun, alih-alih menghitung model IS lengkap periode tersebut, FI menghitung kerugian berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Kerugian ini kemudian diskalakan menggunakan rasio model IS lengkap menggunakan data pasar saat ini dengan model IS lengkap menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi menggunakan data pasar saat ini. Terakhir, perlu dicatat bahwa kerangka risiko pasar yang dibahas sebelumnya didasarkan pada asumsi bahwa posisi trading book FI adalah liquid, yaitu FI dapat keluar atau melindungi posisi trading book dalam jangka waktu 10 hari. Krisis keuangan membuktikan bahwa ini salah. Next. Dengan demikian, berdasarkan ukuran risiko likuiditas yang baru, metrik likuiditas 10 hari seperti yang digunakan dalam perhitungan VAR, yaitu VAR kali akar 10, diganti dengan horizon likuiditas berdasarkan serangkaian kriteria kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan terjadinya perubahan kondisi likuiditas pasar. Secara khusus, exposure LK akan ditetapkan ke salah satu dari 5 kategori cakrawala likuiditas, mulai dari 10 hari hingga 1 tahun berdasarkan waktu yang diperlukan untuk keluar atau melindungi posisi risiko dalam lingkungan pasar yang tertekan. Next. Selanjutnya, penambahan modal disertakan untuk lonjakan premi likuiditas. Pengaya ini akan berlaku hanya untuk instrumen yang bisa menjadi sangat tidak liquid sejauh ukuran risiko pasar, bahkan dengan cakrawala likuiditas yang diperpanjang. Tidak akan cukup menangkap risiko solvabilitas FI dari fluktuasi besar dalam premi likuiditas pada sekuritas ini. Next. Kesimpulan. Next. Dalam bab ini menganalisis pentingnya mengukur exposure risiko pasar FI. Risiko ini kemungkinan akan terus menjadi semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak liquid dapat dipasarkan dan karena waralaba tradisional bank konvensional, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi menyusut. Mengingat resiko yang ada, baik manajemen FI swasta maupun regulator menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam model untuk mengukur dan melacak exposure resiko pasar. Next. 4 pendekatan yang digunakan FI untuk mengukur risiko pasar. Yang pertama risk metric, yang kedua pendekatan historis atau simulasi belakang, yang ketiga pendekatan simulasi Monte Carlo, dan yang keempat pendekatan ekspektasi kekurangan atau IS. 3 pendekatan pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai risiko. Model shortfall yang diharapkan adalah alternatif dari nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Keempat pendekatan tersebut juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian regulator. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.